Jemaat Tuhan Shalom, apa kabar? Kami terus berdoa kiranya jemaat Tuhan mendapatkan kemurahan, anugerah, pertolongan Tuhan. Kadangkala kehidupan kita memang tidak mudah, kadangkala ada tantangan, ada persoalan, ada kesulitan, ada sakit penyakit, ada kelemahan tubuh, ada pergumulan yang Tuhan izinkan. Tapi doa kami supaya jemaat Tuhan terus kuat, diberikan punggung yang kuat untuk menanggung beban. Diberikan kaki yang kuat untuk terus melangkah maju. Diberikan damai sejahtera yang melampaui segala akal, sekalipun situasi di luar sana tidak menentu. Masih berkaitan dengan tema yang sama, bagaimana kita bisa menghadapi kesulitan. Di video beberapa hari yang lalu kita belajar tentang bagaimana kita harus bersikap terus tenang dan percaya supaya kita bisa berdoa di tengah-tengah kekalutan kehidupan. Lalu kemudian di pagi hari ini izinkan saya membaca Keluaran pasal 17 ayat 11-13. Firman Tuhan berkata, "Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel, tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang." Firman Tuhan ini merupakan penggalan kisah di dalam perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan. Sebelum mereka sampai ke tanah Kanaan, mereka harus berjalan, mereka harus menelusuri padang gurun, lalu kemudian sampailah mereka di suatu tempat, dan di sebuah tempat itu harapan mereka bisa tenang, istirahat setelah melakukan perjalanan, setelah lari dari bangsa Mesir. Tetapi tiba-tiba di dalam Keluaran pasal 17 dikatakan di sana ada sebuah bangsa yang menyerang. Dan bangsa ini disebut sebagai bangsa Amalek. Kalau kita menelusuri sejarah kata Amalek, maka kata Amalek itu arti literalnya adalah para penjilat darah. Kenapa katanya artinya begitu menakutkan? Nama itu diberikan karena mereka adalah orang-orang yang biasa berperang, biasa mengalahkan orang lain, biasa menumpahkan darah, dan tidak takut akan perang, tidak takut akan kematian, tidak takut untuk menghabisi musuhnya. Dan bangsa ini juga dikenal sebagai bangsa yang nomaden. Mereka berpindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Mereka tidak punya lahan, mereka tidak punya ternak, tetapi mereka hidup dengan cara menjarah bangsa-bangsa lain. Ada bangsa yang satu, mereka datangi, mereka perangi, mereka kalahkan, hartanya dirampas. Cara seperti itulah yang membuat mereka bisa hidup. Dengan kata lain, orang Amalek ini reputasinya begitu terkenal mengerikan, lalu kemudian sudah biasa berperang, menjarah, dan bertempur. Bandingkan dengan bangsa Israel, mereka baru keluar dari tanah Mesir. Mereka bangsa yang relatif lemah, tidak punya kekuatan militer, tidak punya senjata, tapi mereka diperangi oleh bangsa yang sudah terkenal ganasnya dan sadisnya. Dalam situasi itu yang terjadi adalah ketika Musa naik ke bukit, lalu kemudian mengangkat tangan, bangsa Israel menjadi kuat. Ketika Musa lemah, tangannya sudah capek penat, bangsa Israel kalah. Yang terjadi adalah di sini ada prinsip dan pelajaran penting tentang kolaborasi. Di tengah-tengah pergumulan dan tantangan itu perlu bekerja sama, melewati tantangan bersama-sama. Ya, bersama-sama mereka bisa. Ketika Musa sudah penat, akhirnya Harun dan Hur menolong supaya Musa duduk dan tangannya ditopang, sedangkan Yosua bersama dengan bangsa Israel yang lain berperang. Di dalam menghadapi situasi itu nggak ada yang lebih kuat atau dominan, hanya Musa sendiri yang hebat atau Yosua sendiri yang hebat atau Harun sendiri yang perkasa, tidak. Tapi kemenangan itu mereka raih dengan cara berjuang bersama-sama. Ada yang punya bagian ini, dan bagian ini, dan bagian itu, tapi mereka bersama-sama. Pelajaran di pagi hari ini adalah ketika menghadapi tantangan situasi yang tidak mudah seperti bangsa Israel, pelajarannya mari kita bersama-sama melewati situasi ini.
Kita bersama-sama, karena bersama kita bisa. Gak ada yang menjadi Superman dan manusia super di sini. Kita perlu orang lain, topangan orang lain, kita perlu keluarga kita untuk kita bisa melewati situasi ini. Ya. Kita perlu orang lain untuk menolong kita, menguatkan kita, dan menopang kita. Mari bekerja sama, saling membantu untuk melewati situasi ini. Bersama kita bisa. Kita berdoa jemaat Tuhan. Terima kasih untuk kemurahan-Mu. Kembali kami belajar firman Tuhan. Bila firman ini menolong kami, menguatkan kami untuk kami menghadapi kesulitan, tantangan di dalam kehidupan kami dengan menjalin kerjasama, bekerja sama, bersatu dengan orang lain. Bersama-sama dengan keluarga kami, bersama dengan komunitas kami, bersama dengan orang-orang percaya. Berkatilah jemaat Tuhan dalam sepanjang aktivitas hari ini, kemurahan anugerah Tuhan atas kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.